Wahsy, kemudian juga Hindun, ini masuk Islam, minta maaf, ya. Dan dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Sudah selesai, dimaafkan. Jadi memang memaafkan itu berat, tetapi keutamanya sangat luar biasa sekali. Ya, ada sebuah riwayat ya. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkan kepada seorang hamba yang memberi maaf kecuali kemuliaan. Apa kemuliaannya? Nah, berdasarkan riwayat yang lain, ya kemuliaannya itu adalah balasan di surga. Bagaimana ada kisah yang mungkin cukup populer ya. Kisah ini berdasarkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah itu merenung dan menangis ya. Lihat oleh sahabat Rasulullah sedang menangis, ya mungkin sedang muhasabah atau apa. Tapi setelah itu Rasulullah senyum atau tertawa. Ya. Sahabat-sahabat kalau melihat gelagat-gelagat Rasulullah seperti ini pasti bertanya. Nah, cuma yang mau bertanya ini kan harus orang yang berani. Nah, ternyata di situ sahabat Umar yang bertanya, "Wahai Rasulullah, tadi kami melihat engkau seperti sedih sekali. Tapi tidak lama setelah itu engkau tertawa, senyum, merasa senang. Ada apa itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah bersabda, "Tadi ditampakkan kepadaku." Nah, jadi Rasulullah ini kan ya, karena dia Nabi utusan Allah, ditampakkan. Nah, ya. Kalau ditampakkan berarti kan memang ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak Rasulullah bisa melihat nasib umat ya di masa akan datang. "Lau a'lamul ghaiba la astaghfartu minal khair" dalam Al-Qur'an. Kalau aku mengetahui yang gaib, maka kata Rasulullah, aku akan lebih banyak lagi berbuat baik. Tapi aku tidak tahu yang gaib. Kalau aku tahu sesuatu yang gaib, itu Allah memberitahu. Ya, sebagaimana kisah ini ditampakkan ketika kejadian di akhirat. Ya. Yaumul hisab, di hari perhitungan. Ini kan hari-hari yang memang sangat memberatkan ya, hari perhitungan. Nah, ketika itu ada dua orang, yang mana dua orang ini sedang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselesaikan urusannya karena ketika di dunia belum selesai urusannya. Jadi ada kalau ada kasus kan ini sering kita tanya, kita sudah minta maaf, ya, tapi orang itu belum memaafkan, bahkan dia pernah bersumpah sampai mati tidak akan aku maafkan. Ada kan seperti ini. Ya. Nah nanti bagaimana urusannya? Pertama urusannya orang yang sudah berusaha minta maaf itu ya sudah gugur kewajibannya daripada minta maaf. Adapun apakah nanti dia sudah terampuni? Urusan nanti di akhirat belum selesai. Nah kasusnya seperti inilah ya. Jadi ada seseorang yang sudah berbuat zalim, kesalahan sama seseorang, yang mana waktu di dunia belum dimaafkan, maka nanti urusannya belum selesai, di akhirat akan Allah selesaikan. Ya, bagaimana Allah menyelesaikannya? Maka waktu itu ya keburukan orang yang dizalimi itu diberikan ya pada orang yang menzaliminya, dan kebaikan orang yang menzalimi itu diberikan kepada orang yang merasa terzalim, sehingga nanti dia tidak punya kebaikan sama sekali, bahkan dosanya bertambah. Tapi nanti ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi semasa di dunia dia ada amal-amal baik. Nah ketika orang ini menuntut, ya Allah, dia punya salah kepadaku,
Tapi kata Allah, dia kan sudah minta maaf. Tidak aku maafkan ya Rasulullah. Ya Allah, tidak aku maafkan. Pokoknya kompensasinya berikan kebaikan-kebaikan selama dia di dunia kepadaku, dan tarik keburukanku berikan kepada dia. Ini kan memang seperti itu ya. Dalam ajaran kita juga Nabi pernah mengatakan, kalau ada orang menzalimi seseorang, ya, kemudian dia juga belum minta maaf, nanti kebaikan-kebaikan orang yang zalim itu akan dipindahkan kepada orang yang dizaliminya. Kemudian belum lunas juga, maka keburukan orang yang dizalimi itu akan ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mau kebaikan apa lagi? Orang ini sudah habis kebaikannya, enggak banyak. Ya, enggak banyak. Jadi masih orang ini bertahan, belum mau memaafkan. Akhirnya kata Allah, coba engkau angkatkan kepalamu, lihat apa yang ada di depan sana. Orang ini melihat suatu kota, ditampakkan kota yang mewah, gemerlapan, ya. Rumah, gedung-gedungnya itu terdiri daripada emas dan perak. Ditampakkan surga dan kenikmatannya yang sangat besar sekali, ya. Maka orang ini bertanya, ya Allah, ini surga untuk siapa? Untuk nabi yang mana? Kalaupun untuk orang soleh, amalnya apa? Apakah orang itu mati syahid akan mendapatkan itu? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Engkau sendiri bisa menebusnya, bisa membayarnya. Ya Allah, dengan apa aku bisa membayarnya? Aku kepingin masuk surga itu. Kata Allah, beri maaf kepada saudaramu. Ketika dipancing dengan kenikmatan surga ini, sudah lupa dia. Ya, saya maafkan sekarang. Ya, saya maafkan sekarang. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan ambil surga itu dan gandeng tangan saudaramu yang minta maaf tadi untuk masuk ke surga. Nah, ini. Lantas ketika hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, ya, Rasul akhirnya mengatakan, hendaklah kalian saling memaafkan. Ya, ciptakanlah suasana saling memaafkan. Nah, ini kisah berasal dari hadis Rasulullah SAW, menunjukkan betapa mulianya orang memaafkan. Dia akan mendapatkan kemuliaan di sana, maksudnya adalah kemuliaan derajat, dan akan diberikan surga meskipun berat, ya. Jadi silakan, kalau seandainya nanti di dunia mungkin ada bapak ibu yang sulit untuk memaafkan, ya itu hak bapak ibu, belum saya maafkan, biar nanti urusan di akhirat. Di akhirat berarti nanti ada prosesnya. Cuma kita tidak tahu nih, menunggu prosesnya itu kan banyak nanti orang-orang kena proses seperti ini yang tidak mau memaafkan ini kan banyak, ya, sampai meninggal pun nggak saya maafkan. Nah, itu banyak kejadiannya nanti seperti inilah, ya. Dan kisah tadi sesuai dengan firman Allah. Ya, dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Songsonglah ampunan dari Tuhanmu. Ya. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan surga Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, akan disediakan bagi siapa? Orang bertakwa. Lantas Allah menjelaskan dalam ayat ini ciri-ciri orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Di antaranya orang yang suka menginfakkan hartanya ketika lagi ada uang, ya, lagi banyak, lagi lapar, wad dharra, maupun ketika sempit. Bukan tidak ada uang, ya, lagi sempit. Biasanya bulan ini masukannya sampai puluhan juta, ya. Bulan berikutnya pemasukannya, ya, nggak sampai 1 juta. Nah, tetap infak dia. Ya, tetap infak, tetap kurban misalnya, nggak ada alasan,
Ini tahun ini paceklik lah. Nggak habis-habis amat. Kalau habis betul ya hanya berkurang. Nah dia tetap infak. Wal kaziminal ghaiza, di antara orang bertakwa tadi yang akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi tadi adalah yang mampu menahan marah. Wal afina 'anil nas, dan dia memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita lihat ayat ini dengan kisah tadi sesuai ya, klop ya. Bahwa Allah sudah menyediakan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, yang mana Allah sediakan bagi orang bertakwa. Orang bertakwa itu seperti apa? Di antaranya yang bisa menahan marah dan memaafkan. Oleh sebab itu ya, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang tadi, yang mudah-mudahan kita memiliki hati yang bisa memaafkan sepahit apapun. Kalaupun belum bisa memaafkan, ya jangan sampai terbawa ketika meninggal. Taruhlah hari ini belum bisa memaafkan, ya. Nah, besok mudah-mudahan sudah sedikit luntur, ya. Dan orang yang meminta maaf itu juga tidak cukup hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus datangin. Tidak cukup, saya sudah 3 kali minta maaf sama dia. Emangnya dia apa? Terus, ya, sampai mati juga. Ya, sampai dia mati, sampai kita mati, selalu kita minta maaf. Nanti di hadapan Allah kita ada jawaban. Saya sudah minta maaf sama dia 100 kali. Saya sudah minta maaf sama dia lebih dari 3 kali, tapi dia belum memaafkan. Bisa ada hujah juga nanti. Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana itu nantinya penyelesaiannya? Ya, saya sudah minta maaf sama dia, ya, tapi dia tidak memaafkan. Datangi lagi, dia sudah meninggal, ya sudah, urusannya di akhirat. Saya tidak bisa menentukan, kita tidak bisa menentukan. Nanti urusannya di akhirat. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, dipersilakan. Baik, subhanallah Bapak Ibu sekalian, materi pada hari ini sesuai dengan momen hari ini, momen pada bulan ini, yaitu samaran saling memaafkan. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, untuk selanjutnya kami persilakan kalau Pak yang silakan Pak Iqbal. Pak Iqbal itu. Terima kasih Pak. Ini apa namanya? Kita di medsos ya. Ini kita dapati apa? Saling mengucapkan lah. Kira-kira keabsahannya itu mana? Dibandingkan dengan tidak dilapaskan ketemu orangnya, mungkin kalau sama-sama itu mungkin nggak salah sekali. Tapi kalau di medsos ini cuma lewat chat, ganti dan sebagainya, dan itu memenuhi. Maaf atau memaafkan. Ya, ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, ada Bu, ibu. Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sendiri tidak merasa sih dia belum ini, sementara kita itu merasa ya, hati tadi ya Pak ya, hati dan ya udah deh, dia bilang minta maaf kalau ada hati gitu, kita maafkan, tapi kenapa ya hati ini masih seperti mengganjil plong gitu Pak, itu kayak mana hukum ya diri kitanya itu Ya, baik, terima kasih. Ya, ada pertanyaan. Pertama mungkin dari Pak Iqbal, mungkin nilai minta maaf antara langsung dengan medsos. Kemudian yang kedua dari Ibu tadi,
itu barangkali sudah kita udah maaf tapi rasanya hati ini mengganjal. Silakan Ustaz. Ya, baik. Pertanyaan Pak Iqbal, secara hukum sudah dikatakan permohonan maaf secara hukum ya, tapi secara etika dan juga secara adab ya, kayaknya memang belum memenuhi syarat ya, secara etika Pak ya. Kalau memang itu kejadiannya, mohon maaf itu bukan sekedar tradisi semata. Kalau sekedar tradisi bolehlah, kita kan kita merasa ya sama kawan-kawannya nggak ada salah, ya akur-akur aja di masjid. Nah, tapi karena tradisi kita pakai WA, ya, ini sudah masuk, ya, dan dapat pahala juga kita. Atau memang ada masalah pada seseorang, cuma mau ngomong mungkin nggak enak, dia masih panas, dia belum apa. Kita awali dulu dengan medsos. Ya. Mohon maaf saya ada salah, saya karena tidak sengaja, karena sesuatu hal dan sebagainya. Maka ini secara hukum sudah namanya minta maaf. Jadi medsos itu jangan kita anggap beda, ya jangan kita anggap beda. Orang menceraikan istrinya lewat medsos saja sah. Sah nggak? Sah Pak. Ya. Kan pernah kejadian ini dulu ya, pejabat Garut kalau salah dulu ya, menceraikan istrinya lewat medsos. Memang ini kata ulama masuk kepada perceraian yang kinayah ya, kinayah tidak langsung tetapi ada niat. Kalau orang itu tidak ada niat beda. Jadi, kalau ada orang ingin menceraikan seseorang melalui WA, tulisan surat, memang ada niat menceraikan, maka jatuh. Ya, jatuh. Jadi jangan kita kira medsos tulisan itu beda, tapi secara hukum sudah memenuhi syarat. Jadi kalau kita minta maaf memenuhi syarat. Ya. Nah tinggal lagi afdol atau tidak afdolnya, etikanya. Nah, etika dan afdoliyahnya, keutamaannya memang bagus ketemu langsung. Ya. Sama dengan silaturahim melalui medsos, melalui telepon dan lain sebagainya sudah memenuhi, tetapi afdolnya ketemu langsung. Nah, kalau ketemu langsung kan kita jabat tangan, kita ngomong-ngomong yang baik, ya itu lebih berkesan. Nah, tapi kalau itu bagian daripada langkah pertama, ya, kita minta maaf ya karena memang ada kesalahan betul, kemudian ada jawaban dari dia, ya sudah berarti sudah dimaafkan. Ya, apakah tulus atau tidak tulus? Nah nanti ini terkait pertanyaan yang nomor 2 ya. Kalau ingin yakin, datangi lagi. Ya. Saya kemarin baru sebatas WA, nah, sekarang ingin betul-betul minta kepastian Anda merelakan, ya, mengikhlaskan kesalahan saya. Jadi kalau secara hukum sudah masuk Pak ya, secara hukum. Tinggal lagi secara afdol atau tidak afdolnya, etikanya sebaiknya kita datang ketemu langsung. Ya. Nah kemudian pertanyaan ibu tadi, kalau kita sudah mengatakan memaafkan secara lisan, tapi hati belum Bu ya, belum namanya itu, belum memaafkan. Iya. Hati atau niat kan tergantung di niat di situ. Jadi kalau ada orang minta maaf ya cuma ya sudahlah saya maafkan, tapi hati masih gondok, itu artinya belum memaafkan. Jadi masing-masing kita sendiri bisa merasakan ya, bisa merasakan kalau kita memaafkannya karena ketika didamaikan itu di depan RT saja, di depan ustadz saja, di depan tokoh masyarakat saja, merasa tidak enak, sudah saya maafkan. Padahal dalam hati tidak,
berarti belum. Nah, makanya meminta maaf harus secara tulus, memaafkan juga harus secara tulus dari hati, tidak ada keterpaksaan. Itu ya Bu ya. Diulangi lagi satu lagi Pak. Pak kita coba Pak Iqbal. Lanjut. Silakan Pak Iqbal. Lanjut Pak, ini Pak, apa namanya? Bangun ulangi Kita namanya. diundang Minta maaf lagi. atau diajak. Tapi kita itu katakanlah oke tidak pastilah kan. Tapi ada perasaan itu undang datanglah atau nggak memenuhi undangan itu. Kita jawab insya Allah. Kalimat insya Allah itu apa namanya? Gimana? Undang penjelasannya. Karena kita katakanlah tidak bermaksud memenuhi undangan atau tidak memindahkan lah. Oke. Bahasanya diperhalus insyaallah. Terus sudah. Ya. Nah itu juga ya bagian daripada yang sebenarnya kurang baik Pak ya. Jadi kalau kita memang tidak bisa datang atau tidak mau datang, maka kita harus jelaskan tidak bisa datang. Ya. Nah ini boleh kita lakukan ya, ketika mungkin berhadapan nggak enak. Ya nanti saya undang ya. Kita katakan insya Allah, padahal dalam hati tidak datang. Nah, sebaiknya disampaikan di awal. Tapi kalau merasa tidak enak, nah nanti ya, boleh. Misalnya besok acara, kita katakan mohon maaf, saya kemarin sebenarnya mau ngomong, tidak bisa datang. Sebutkanlah alasannya. Nah, cuma alasannya jangan mengada-ada, ya. Jangan mengada-ada, sebutkan saja saya entah males, entah biasa. Kalau males ya langsung kena Nanti tambah payah ya. tambah marah. Cuma keterus terangan kita itu, atau bisa begini aja, mohon maaf ya saya tidak bisa datang, alasannya nggak bisa disebutkan. Alasannya nggak bisa dikatakan, tapi sekali lagi saya mohon maaf. Nah, mudah-mudahan aja, dan orang yang mengundang juga ya jangan terlalu dipaksakan, dicari-cari apa sih alasan dia ini. Besok cerita sama dia, sakit hati betul saya undang nggak datang. Jangan terlalu baper kata orang ya. Ya sudah, kita sudah undang, dia nggak datang tak jadi masalah. Dia datang alhamdulillah, kita sudah mengundang. Nah bagi kita tadi yang merasa tidak enak ya, mau mengatakan langsung lantas kita katakan insya Allah ya, tidak apa-apa ya, tapi nanti kita klarifikasi sebelum acara dimulai, klarifikasi mohon maaf Pak, hari ini benar saya itu nggak bisa datang ya, nggak bisa untuk hadir. Sebutkanlah alasannya. Kalau alasan itu tidak enak untuk diomongkan ya, ada alasan yang tidak bisa saya sampaikan ya. Nah, tapi mudah-mudahan acara lancar ya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Nah ini memang sering terjadi ya, karena ada sesuatu alasan apa yang kita bukan tidak bisa datang, tidak mau datang di acara itu, ada alasan. Nah kalau alasan itu syar'i bagus, alasan syar'i ya, misal ada orang kan acara undangan walimah itu kan wajib didatangin ya. Kalau nggak datang kita minta maaf atau minimal kirim amplop ya. Itu ya. Nah, ada resepsi atau undangan walimah yang tidak wajib kita datangi. Misal kita tidak berkenan setiap dia mengadakan walimah ada organ tunggal mengundang biduan buka aurat. Kita lagi makan, lihatlah biduan joget-joget buka aurat. Alasan kita itu bisa dibenarkan. Atau di acara itu biasanya ada minum khamar. Atau setiap dia mengundang tidak pernah mengundang orang miskin, orang kaya semua. Nah ini boleh juga tidak kita hadiri, karena itu seburuk-buruk walimah ya. Kata Rasulullah, seburuk-buruk walimah itu kalau hanya orang berada, orang mampu, orang kaya saja diundang, orang-orang miskin tidak diundang.
kita sikap protes kita nggak datang. Atau ada kemungkaran lain lah misalnya di sana, itu boleh ya. Tapi kalau tidak ada maka kita wajib datang. Tidak bisa datang, mohon maaf, tidak bisa datang. Apa alasannya? Sebutkan alasan. Tidak ada alasan atau berat menyebutkan alasan, mohon maaf tidak bisa datang. Ada alasan yang tidak bisa disebutkan di sini. Ya. Itu aja Pak Iqbal. Ya. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan mahsuma. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akhrina bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, mengingatkan tadi kita pada pagi hari yang mudah-mudahan hasil disampaikan oleh Muhammad Zaki dapat kita amalkan. Dan akhirnya mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dimakan sarapan.